Kok bisa sih berarti maraton? Nggak pernah ada. Iya, biasanya menulis itu sendiri-sendiri di rumahnya masing-masing, ya kan? Kalau sudah selesai baru dikumpulkan. Itu biasanya kompetisi menulis. Tapi kali ini, tahun ini berbeda. Kita maraton. Maraton berarti apa? Lari bersama-sama kan? Nah, teman-teman di seluruh Indonesia yang sudah start, karena startnya mulai 25 Juli kemarin, yang sudah start hari ini, yang sudah mendaftar dan menulis itu sebanyak 750 karya. Nah, jadi kota keempat ketinggalan, memang ketinggalan secara tanggal, tapi meskipun mereka start, ada yang masih berjalan, ada yang masih berhenti, ya kan? Ada yang cuman ngumpulin nama aja. Jadi belum terlambat. Batas akhirnya kapan? 8 Oktober, masih lama, masih jauh. Makanya dengan pembekalan kemarin dan hari ini nanti dengan Mas Wisnu ini nanti materinya ajaib pokoknya. Jangan sampai meleng, pesan saya. Jangan sampai meleng, tanya terus kalau nggak ngerti. Karena kesempatan belum tentu bisa datang lagi di sini. Yes, benar. Dibacakan boleh, Bu? Pelan-pelan saja. Ikut maraton menulis, sekarang tidak lagi. Sekarang punya banyak teman, saling sapa, saling berkenalan di sini juga bisa. Jadi platform ini dibuat seperti taman bermain. Semua bisa bermain-main bersama-sama, saling menyemangati. Meskipun kompetisi, suportif. Cara naruh bagaimana bentuk karakternya itu ada. Begitu juga karena saya baca cerita Femina, sebelum saya kirim ke Femina, itu saya baca sekitar mungkin 20 atau 30 cerpen. Oh ini tuh. Ketika ada banyak pola, ini metode statistik ya, ketika ada banyak pola segala macam, oh kelihatan ini sebenarnya kecenderungannya bagaimana gitu. Saya buat seperti itu dengan cara saya ya, dengan cerita saya, misalnya saya ikuti cara itu. Begitu pula dengan Esquire, iseng saya lakukan ke Kompas. Harian Kompas saya cari, kenapa? Karena buat saya menentukan benchmark kualitas seperti apa yang ingin saya kejar. Itu saya butuh satu titik, oh ini tuh saya lakukan juga ke Kompas. Buku ini berisi sejarah kan, ada sejarahnya. Boleh nggak kemudian ini dijadikan bahan skripsi untuk menyebutkan suatu kejadian sejarah di skripsi? Tidak. Kenapa? Karena dia sudah lewat proses kreatif. Nah, proses kreatif itulah yang mengubah data-data yang seakan-akan fakta, semirip apapun dengan fakta, dia harus diakui sebagai fiksi. Ya, sampai sini paham ya? Kenapa? Karena bisa berbahaya. Untuk memisahkan antara fakta dan fiksi itu sulit sekali. Begitu dia sudah masuk ke fiksi, apapun yang disebut sebagai fakta harus dianggap fiksi. Kalau mau ngambil data sejarah lagi, jangan ngambil dari novel ini. Ambil referensinya ini apa? Oh misalnya saya ngambil referensi dari jurnal ini gitu misalnya. Saya nggak nyebutin ya, karena salah satu definisi penting fiksi yang saya sangat sukai adalah fiksi adalah seni menyembunyikan sumber. Saya bisa aja ngambil misalnya Ibu ini sebagai tokoh saya gitu, tapi saya nggak bilang-bilang gitu. Saya akan menyembunyikan siapa sumber saya. Bener ya, kita benci sama teman, oh dia, saya mau buat dia mati di novel saya gitu. Ada yang gitu ya. Misalnya ada yang begitu gitu. Ya jangan bilang-bilang, kalau bilang-bilang kita dimarahin sama teman kita kan gitu ya. Fiksi adalah seni menyembunyikan sumber, itu salah satunya. Kenapa? Karena fiksi tidak punya kewajiban untuk membuktikan kebenarannya. Nangkap ya? Non fiksi wajib. Itu salah satu. Ini namanya adalah standar. Jadi untuk menentukan sesuatu itu ada nama standar dan kontra standar ya. Ini teori lagi ya. Kenapa kita bisa menyebutkan ini kursi? Karena ada standarnya. Standar kursi ini apa? Dia punya 4 kaki kan? Karena kita 4 kaki bisa didudukin, ada busa, oh ini kursi gitu loh. Apakah kemudian 4 kaki yang bisa meringkik itu kursi? Bukan kan? Itu jadi kuda. Kenapa? Kuda punya standar lain. Bukan cuma 4 kaki gitu misalnya. Ada yang namanya kontra standar. Contoh, standarnya fiksi adalah imajinasi. Semua tulisan yang mengandung imajinasi harus dianggap fiksi. Ya, semua tulisan yang mengandung imajinasi harus dianggap fiksi. Tapi dia punya kontra standar. Dalam buku ini kontra standarnya adalah non fiksi sejarah.
Keluarlah genre ini, historical fiction. Paham ya? Jadi fiksi imajinasi yang di dalamnya ada muatan sejarah berubah jadi historical fiction. Contoh, fiksi lagi apa? Fiksi standarnya adalah imajinasi. Fantasi misalnya. Fantasi standarnya adalah perlawanan terhadap hukum alam. Itu fantasi. Jadi kalau ngelihat ada novel, air jatuh ke bawah, tiba-tiba di novel itu ceritanya ke atas. Maka dia berubah, dia menimbulkan genre tertentu. Jadi fiksi fantasi. Inilah yang membuat kita bisa membedakan ini hisfic, ini fantasi, ini romance. Romance punya kontras standar adalah percintaan. Percintaan itu bisa non fiksi, itu kejadian non fiksi percintaan. Dia masuk ke dalam sana. Inilah yang kemudian membentuk standar-standar bagaimana kita membedakan dan kita mendefinisikan dunia yang kita lihat. Gitu. Berat nggak sih materinya? Enggak ya? Bisa dipahami? Oh ya, kalau mau nanya langsung nanya karena saya tidak. Jadi kita hari ini kita akan seperti praktek terus menerus ya. Mau nanya Pak? Oke. Ada mic nggak? Nanya dulu lah. Oh iya, kalau mau nanya langsung tunjuk tangan ya. Oke. Langsung nanya langsung tunjuk tangan. Ya kan daripada kepala saya juga berkelana kemana-mana. Siap. Dan sebelum lupa, ya kan menulis fiksi itu kan adalah menulis hal-hal yang imajinatif. Benar. Itu adalah hal yang sangat penting. Cuman memang untuk mencapai imajinasi itu tentu ada rangsangan-rangsangan mungkin yang mesti kita masukkan di dalam kepala sehingga hal-hal yang imajinatif tentunya. Setiap penulis pasti punya ritual-ritual tertentu. Kadang-kadang Lanjut Pak. Ritual-ritual? Ya, ritual-ritual tertentu dan kadang-kadang ada kejenuhan begitu ya. Jadi tiap orang punya imajinasi dan bisa mempertahankan imajinasinya sampai panjang, sampai jauh, sehingga tulisan-tulisan yang ia tulis itu juga panjang. Nah, pada saat kondisi-kondisi yang stuck begitu, saya ingin tahu ritualnya Mas Wisnu seperti apa ketika ingin menulis di kondisi-kondisi dengan seperti kata lain itu. sebelah, kalau dalam istilah dengan emosi di dalam buku itu belum tentu ada. Sosok yang Anda lihat dari baca Salinem dengan Anda ketemu saya sekarang itu akan beda. Saya bukan orang yang seperti nongol di sini. Di sini terlihat seperti novel ini lembut gitu misalnya. Saya jauh banget dari lembut. Kenapa? Karena saya menggambarkan Salinem yang lembut, so Salinem dan narator di sini bukan saya. Paham ya? Gitu. Contohnya, writer's block adalah salah satu yang saya anggap mitos. Jadi sebenarnya tidak ada tuh istilah itu. Itu cuma pada poinnya adalah kelelahan sih sebenarnya. Dan kita terus menerus, apa yang membuat kita lelah? Kita terus menerus berhadapan dengan hal yang sama. Novel ini, kenapa saya minta Mas Ega menulis itu? Karena ini ada keluarga yang mungkin hari ini masih anak kecil kan? Benar ya, ada keluarga dari Mas Ega masih anak kecil kan? Bayangkan kalau dia mau membayangkan bahwa Salinem itu persis seperti ini gitu. Saya mengacaukan ingatan orang, paham ya? Maka saya menghindari itu terjadi. Maka saya bikin catatan, kalau nanti dia baca, dia tahu, oh ternyata Mbah Nem itu nampaknya Mbah Nem itu tidak tepat seperti ini. Nanti ada bagian-bagian, karena sejarah itu sesuatu yang sangat sensitif. Kalau pengen belajar gitu ya, masuklah ke dalam novel sejarah gitu. Masuklah ke dalam materi-materi sejarah yang dibuat oleh sejarawan. Gitu. Sip, sekarang kita juga kedua orang tuanya jadi buruh kebun tebu. Namun hidup punya cara sendiri untuk berkhianat pada semua hal yang cuma dikira-kira manusia. Takdir mulai dijatuhkan bahkan sebelum dia sempat dilahirkan. Seperti Bengawan Solo yang menghanyutkan perahu-perahu dari hulu kemudian menggerus batu-batu, nasib bayi itu dihempas jauh-jauh, berkelok menuju perjalanan yang tiada seorang pun bisa memberi prasangka.
9 perkebunan tebu mulai digelar, dan setelah tuan-tuan tanah kaya beserta manusia-manusia serakah berebut tempat tinggalnya, seketika itu pula nasib mulai melindas apapun yang tak sesuai maunya. Hari ini masih kelewat pagi, wangi kayu bakar belum cepat membangunkan tanah Klaten, dan matahari tertidur ketika sepasang suami istri berjalan satu-satu dalam kegelapan. Setiap langkah adalah kata-kata yang dieja. Ketakutan pada rampok dan begal sudah tiada terpikirkan. Kalaupun ada yang bisa hilang dan hidup, tak lain dan tak bukan cuma hidup itu sendiri. Sisa angin malam membawa aroma penyesalan. Mereka terlalu lemah untuk bisa melawan. Desah napas istrinya yang kelelahan terdengar keras, dihimpit bunyi jangkrik, dan bayangan ketakutan. Langkah perempuan itu terhenti. Ia terduduk di pinggir jalan tanah yang tertutup batu-batu. Perempuan itu merintih. Bayi dalam perutnya menendang-nendang. Laki-laki itu bertanya, "Las, kamu kuat?" Telapak tangan beserta ujung jari sang perempuan menjulur. Laki-laki itu hampir menangis, namun tetes keringat di dahi istrinya menjadi penghalang. Ia harus bertahan. Mata perempuan itu nyala hingga jika saja purnama bersedia hadir, mata itu bisa memantulkan cahaya macam serigala. Tapi yang ada cuma gelap yang meraih lengan sang suami yang masih terdiam. Menjelang subuh di akhir 1923, seorang laki-laki tertatih menuju stasiun Klaten dari sebuah desa di pinggirnya. Sementara seorang perempuan yang bergantung pada bahu suaminya mulai meneteskan air mata. Tak lama mereka menunggu sampai serangkai kereta berbahan bakar batu bara melaju menuju suatu tempat lain, membawa mereka pergi berikut harapan-harapan yang menyertai. Bayi itu menendang perutnya lagi. Satu kisah akan usai dan untuk bayi itu kisah baru akan dimulai. Itu apa? Oke, terima kasih. Saya sepakat pohon bisa ungu gitu, atau pohon bisa merah, dan itulah yang membuat dia jadi berbeda gitu. Paham ya? Itulah berarti jangan takut melanggar, jangan patuh. Jangan patuh mentah-mentah kepada peraturan. Kalau kita akan mengikuti sebuah aturan, itu memang kita paham apa yang sebenarnya terjadi dan apa konsekuensinya. Bukan karena kita patuh seperti orang buta jalan gitu misalnya. Ya, next. Mengolah cerita yang ternyata tidak semudah itu. Ya benar ya. Dan saya berharap untuk tidak melihat jauh-jauh. Jadi ini bukan perkara harus mengangkat enrekang, itu terserah teman-teman sendiri. Tapi bahwa ngapain sih ngeliat hal yang jauh kalau ternyata di sini tuh sebenarnya banyak banget hal yang bisa dilihat, hal yang bisa menginspirasi kita tuh ada di sekitar kita ini gitu loh. Ya, jadi saya ucapkan selamat buat teman-teman, ditunggu karya-karyanya dan silakan ikutin lombanya juga. Sekali lagi saya terima kasih atas sambutannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arsia, peserta Perpusnas Ruetintun Festival 2022 yang diselenggarakan 2 hari tanggal 27-28 Agustus 2022 di Resting House. Perasaan saya selama mengikuti kegiatan ini sangat berbahagia karena bertemu dengan pemateri yang hebat dan para peserta yang hebat pula. Kami tidak hanya mendapatkan ilmu, juga menambah wawasan kepenulisan saya, juga mendapatkan souvenir yang luar biasa. Terima kasih kepada Perpusnas dan panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadli Bumi, peserta Perpusnas Ruetintun 2022 di Enrekang di Villa Resting. Selama 2 hari ini tentu ada, dan bukan cuma ada, tapi banyak hal baru yang kami dapatkan di kegiatan ini. Selain panitia yang ramah dan juga materi-materi yang tentu bermanfaat untuk kami ke depan. Dan saya harapkan kegiatan seperti ini bisa dilakukan lebih sering lagi dan ada follow up dari apa yang telah kita laksanakan hari ini. Mungkin sekian, terima kasih untuk Perpusnas, terima kasih untuk semua panitia dan teman-teman yang telah mendukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Aulia Nasir Az-Zahra, biasa dipanggil Aulia. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pesan dan kesan saya selama mengikuti acara Perpusnas Ruetintun Festival tahun 2022 yang diadakan di Villa Bamba Puang. Yang menjadi kesan saya bahwa saya sangat merasakan feeling yang luar biasa sekali. Saya merasa senang bisa dipertemukan dengan orang-orang hebat dan saya di sini juga men-challenge untuk diri saya bagaimana saya bisa mengimplementasikan ilmu-ilmu yang dibawakan oleh orang-orang hebat itu dan
bahwasanya ilmu-ilmu yang saya dapat itu tidak sia-sia, tidak sekedar didengar kemudian dilupakan, tapi bagaimana saya men-challenge diri saya sendiri untuk bisa mengimplementasikan ilmu itu dan menjadi seorang penulis di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Jadi dan saya juga berharap bahwa dari kegiatan Writington Festival tahun 2022 ini ada tindak lanjutnya untuk para kami young generation-nya Enrekang. Jadi sehingga kami memiliki wadah yang pasti untuk menyalurkan karya-karya kami. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Literasi